Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 4 dari kelompok Peta di Blitar Angkat Senjata akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmadi Hapsari, absen 24. Nama saya Melia Febri Rantika, absen 17. Nama saya Anissa Duratna, absen 2. Nama saya Safira Gadis Ramadhani, absen 30. Nama saya Dwi Farahayu, absen 8. Peta di Blitar Angkat Senjata. Yang pertama adalah identitas. Identitas yang mengenai identitas yaitu pertama lokasi yang berada di Blitar. Blitar adalah sebuah tempat yang digunakan untuk melakukan perlawanan melawan Jepang. Yang kedua yaitu waktu. Pada 14 Februari, sebuah peristiwa pemberontakan yang dilakukan di sebuah batalion peta di Blitar, Jawa Timur. Yang ketiga yaitu pemimpin. Untuk pemimpin yaitu Sudanso Supriyadi. Sudanso Supriyadi adalah seorang komando peta di Blitar beliau adalah lulusan angkatan pertama di Bogor. Supriyadi sangat memperhatikan rakyatnya yang menderita penindasan yang dilakukan oleh Jepang. Jepang memperlakukan rakyat seperti yang tidak mempunyai nilai kemanusiaan. Mereka juga menyaksikan sikap congkak dan sombong dari para sidakon yang melatih mereka. Selanjutnya, penyebab dari peta di Blitar Angkat Senjata ini disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama tentang Romusa, dan yang kedua yaitu diskriminasi, dan yang ketiga yaitu tentang pajak. Mengenai peta di Blitar Angkat Senjata ini, penjabarannya pada peta di Blitar ini, pemberontakannya terjadi pada tanggal 14 Februari 1945 dan di dalam peta ini ya dipimpin oleh seorang pahlawan yang bernama Supriyadi. Supriyadi merupakan seorang tokoh pahlawan yang berpangkat Sudanko. Dibentuknya peta ini justru malah membangkitkan rasa semangat kepahlawanan dan patriotisme terhadap para remaja yang ada di Indonesia dan seorang pahlawan tersebut yaitu Supriyadi. Latar belakang dari penyebab ini yaitu yang pertama Romusa atau yang sering kita sebut dengan kerja paksa. Latar belakang dari Romusa ini adalah akibat adanya luas kependudukan Jepang sehingga Jepang membutuhkan tenaga kerja rakyat Indonesia untuk membangun berbagai sarana yang ada dan meningkatkan hasil produksi pertanian. Pada saat pertemuan rahasia, Supriyadi sang pemimpin pemberontakan peta di Blitar ini adalah seorang lulusan angkatan pertama peta yang ada di Bogor. Pada akhirnya dirinya dikembalikan di Blitar atau di daerah asalnya bersama rekan-rekannya. Pada saat setibanya di Blitar ini, Supriyadi bersama rekan-rekan lainnya melihat tentara Jepang yang begitu kejamnya terhadap rakyat Indonesia. Dikutip laman museum merumuskan naskah proklamasi, kondisi Romusa atau kerja paksa ini saat itu sangat memprihatinkan dan menyedihkan karena banyak adanya rakyat Indonesia yang menderita dan tersiksa akibat kelaparan tanpa adanya makanan sedikit pun atau minuman. Dan akhirnya mereka pun tewas dan rakyat Indonesia ini pun terkena berbagai macam penyakit dan yang tidak dapat diobati. Yang kedua yaitu tentang pajak. Kendati pada masa pendudukan Jepang relatiflah sangat pendek, bukan
berarti tidak melanjutkan pola atau sebuah tantangan ekonomi yang sudah dibentuknya sebelumnya. Pada masa era Jepang, tanah di Indonesia sangatlah penting bagi mereka. Karena pajak merupakan sumber utama bagi penguasa Jepang. Untuk jenis tanah yang diterapkan oleh Jepang harus relatif dan produktif, dan mereka diwajibkan membayar pajak secara per desa dan tidak boleh adanya perseorangan ataupun pribadi. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, lantak atau yang sering kita sebut dengan pajak tanah yang sekarang menjadi pajak bumi. Dan Jepang pun menerapkan sistem, dan pada suatu hari Jepang pun menerapkan sebuah sistem, yaitu yang disebut dengan sistem serah padi kepada sistem masyarakat Indonesia harus serah padi kepada Jepang. Selain itu juga ditetapkan untuk membayarkan pajak penggunaan seperti fasilitas-fasilitas yang ada atau fasilitas tertentu, contohnya seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Dan juga masyarakat di Indonesia pun juga diwajibkan untuk membayar pajak sepeda bagi yang mereka miliki. Yang ketiga yaitu tentang diskriminasi. Di dalam peta sendiri juga munculnya banyak perlakuan diskriminasi. Prajurit pribumi atau rakyat Indonesia diwajibkan memberi hormat dan harus patuh kepada tentara Jepang, meskipun tentara Jepang tersebut pangkatnya rendah maupun berpangkat tinggi. Lantaran Supriyadi kemudian menghimpun pasukannya dan merencanakan suatu perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 14 Februari 1945 yang terjadi di Blitar dan menjadi tempat penguasa Supriyadi atau melancarkan aksinya atau pemberontakannya peta terhadap Jepang. Akhirnya ada beberapa tentara Jepang yang begitu tewas secara cepat, dan akhirnya Supriyadi berhasil membawa sebuah perlengkapan dan logistik dan berhasil membawa beberapa senjata lainnya. Namun aksi Supriyadi tersebut batal karena Jepang bergerak secara cepat dan kemudian menggerakkan kesatuan lain untuk ikut gabung dengannya, dan pada akhirnya Jepang pun mengirim beberapa pasukannya ke Blitar untuk memburu Supriyadi bersama rekan lainnya. Terima kasih. Yang ketiga yaitu tentang awal dari peta di Blitar Angkat Senjata. Awal perlawanan peta di Blitar yang pertama yaitu 14 Februari 1945. Pada 14 Februari 1945, Supriyadi dan teman-temannya mulai bergerak melepaskan tembakan montir, senapan mesin, dan granat dari Daidan. Mereka keluar dengan bersenjata lengkap dan Jepang mendatangkan pasukan setelah mengetahui adanya penyerbuan tersebut. Pasukan Jepang dipersenjatai beberapa tank dan pesawat udara. Mereka menghalau anggota peta yang mencoba melakukan perlawanan. Seluruh kota Blitar mulai dikuasai tentara Jepang. Pimpinan tentara Jepang
Tentara Jepang menyerukan kepada anggota PETA yang melakukan serangan untuk kembali ke induk kesatuan masing-masing. Mereka yang kembali ke induk kesatuan masing-masing justru ditangkap, disiksa, dan ditahan polisi Jepang. Mereka yang diserukan kepada anak buah Supriyadi agar menyerah dan kembali ke induk pasukannya. Namun di antara mereka ada yang tidak ingin kembali dan tetap ingin melakukan perlawanan. Mereka yang tetap ingin melakukan perlawanan antara lain Peleton, Pimpinan, Sudanko, Supriyadi, dan Muradi. Lereng Gunung Kawi. Mereka membuat pertahanan di lereng Gunung Kawi dan distrik Pare. Baik, pertengahan PETA di Blitar angkat senjata. Pada konflik dalam pertengahan ini dijelaskan pemblokiran pasukan PETA. Pemblokiran pasukan PETA dilakukan oleh Jepang agar mengatasi atau meminimalisir rasa kekhawatiran Jepang terhadap pasukan PETA di Indonesia. Sehingga pasukan Jepang melancarkan berbagai hal tipu muslihat untuk mendinginkan perang. Katagiri mencoba untuk membujuk rayu pasukan Jepang dengan lembut dan penuh kesopanan, sehingga Katagiri membujuk pasukan Indonesia agar menjadikan perang mendingin, atau dengan kata lain membujuk Indonesia agar mundur dengan iming-iming berupa janji manis Katagiri yang mengatakan bahwa Indonesia dapat kembali ke markas mereka dan tidak akan dilucuti senjatanya oleh Jepang. Kemudian untuk proses akhir akan dijelaskan oleh Mbak Safira. Untuk akhir perlawanan PETA di Blitar, yang pertama adalah pukul 8 malam. Pada suatu hari, kira-kira pukul 8 malam, Sudanko Muradi kembali dengan pasukannya ke Daidan. Di situ sudah berderet barisan perwira di bawah pimpinan Daidanko Surahmat. Untuk yang kedua, perangkap. Sejenak kemudian, Sudanko maju dan melapor kepada Daidanko Surahmat bahwa pasukannya telah kembali, dan mereka mengatakan bahwa menyesal atas perbuatannya melawan Jepang. Mereka juga mengatakan untuk berjanji setia kepada kesatuannya. Mereka tidak menyadari bahwa telah masuk ke dalam perangkap Jepang. Kemudian mereka akhirnya dilucuti senjatanya dan ditawan, diangkut ke markas Kempetai Blitar. Kekuatan PETA di bawah pimpinan Supriyadi semakin melemah dan akhirnya dapat dipadamkan. Tokoh-tokoh dan anggota PETA yang dibawa akhirnya diadili di depan markas militer Jepang di Jakarta. Setelah melalui beberapa persidangan, akhirnya mereka dijatuhi hukuman sesuai peranan masing-masing dalam perlawanan itu. Ada yang mendapat pidana mati dan juga ada yang mendapat pidana seumur hidup. Sementara itu, keberadaan Supriyadi yang tidak diketahui keberadaannya. Kesimpulan dari PETA di Blitar angkat senjata yaitu Supriyadi hilang. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Rara bahwa Supriyadi menghilang pasca berakhirnya perang. Yang kedua adalah 68 orang diadili, yaitu 68 orang yang diadili di depan kantor Mahkamah Militer Jepang, dengan beberapa orang dihukum mati dan dihukum penjara serta yang lainnya dibebaskan. Untuk yang ketiga adalah PETA dibubarkan. PETA dibubarkan dengan alasan Jepang merasa khawatir akan terjadinya pemberontakan yang kedua oleh PETA. Baik, demikian presentasi atau penjelasan dari kami. Bila ada kesalahan ataupun kurang kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.